Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFA edisi hari Sabtu 13 Februari. Masih bersama saya dan juga Mas Tio Prasetyo, founder kita. Halo, selamat malam Mas. Halo, malam Mas Budi. Ya, agak telat masuk ini Mas Tio. Ya, Kayaknya sorry. susah lepas dari CEO ya Mas ya. Iyalah, biasa kalau Sabtu kayak gitu Sabtu. kendalanya. Silakan Mas, narasumber kita malam ini. Monggo. Oke, malam semuanya. Udah berapa kita Mas hari ini? Kita sudah 68 Mas. Wih, penggemarnya banyak nih. Oke, malam ini narasumber kita Mbak Emilia. Mbak Emilia, tadi udah bilang Mas Budi, jadi ada temennya yang mau ikut. Ada. Sudah. Mbak Dian. Udah ada ya? Udah. Oh ya, sip. Oke, malam ini kita narasumbernya Mbak Emilia, spesialis penyakit dalam. Nanti Mbak Emilia, kita mau kepo ini pengalaman Mbak Emilia dulu dari awal kenal KF dari siapa, terus awalnya karena apa misalnya ada, terus misalnya kendala-kendalanya, terus kalau memang ada kendala, terus apa yang dirasakan, perbaikannya, peningkatannya apa, terus respon lingkungan atau sejawat. Nah, baru habis itu nanti yang spesial nih, kita mau bicarain, nanti ada testimoni juga dari temannya Mbak Emilia, salah satu perawat di tempat Mbak Emilia bekerja, itu bagaimana untuk merawat pasien COVID dengan metabolic conditioning. Tapi itu nanti setelah Mbak Emilia selesai share pengalamannya dulu. Oke, silakan Mbak Emilia. Ya, makasih Mas Tio atas kesempatannya ya. Pertama tadi Mas awal mula kenal KF ya. Siapa yang memperkenalkan? Saya sebelumnya mungkin saya cerita dulu bahwa saya spesialis penyakit dalamnya itu waktu itu kerjanya di Papua gitu. Saya kerja di Papua di pedalaman di Pegunungan Tengah. Tahun 2016 sampai rentang tahun 2018 toh. Kemudian saat itu saya obes sebenarnya, saya obes, masalahnya saat itu saya berat badannya 72-an kalau nggak salah ya, 72 kilo. 72 ya. Masa sih? Ini kelihatan kurus banget. Iya, kalau dilihat BMI-nya, IMT-nya itu di sekitar 28, 29 gitu saat itu saya kemudian secara profil resiko ya saya halo kresek ya. Iya, bagus. deketin aja sama ini ya, takutnya. Pakai wireless ya, Mbak ya? Iya. Oh, ya udah. Iya nih. Oke, sip. Jadi saya latar belakangnya ya sebagai internis gitu ya, saya tahu bahwa saya dalam resiko besar sebetulnya untuk resistensi insulin sebetulnya itu, tapi ya memang saya harus akui kadang-kadang memang dokter itu pertama saya sendiri sih saya ngerasa kadang-kadang saya bilang dokter itu termasuk yang tidak terlalu peduli gitu ya sama kesehatannya, jadi saya sendiri dengan rasanya gitu ya, saya orang tua ayah diabetes, saya diabetes, itu saya bahkan meninggal karena stroke karena diabetesnya ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan resiko diabetes itu saya putus ya. Agak naik turun soalnya. Agak naik turun suaranya, Mbak. Sinyalnya apa suaranya, Mbak? Sinyal sih bagus. Kemungkinan dari wireless-nya aja kurang oke nih. Kalau ada yang kabel boleh, Mbak? Oh, nggak ada yang kabel. Oh ya sudah. Yang penting jangan banyak maju mundur aja coba. Oh ya. Jadi saya kita kalau kalau satu orang tua resiko 30%, dua orang tua maka akan menjadi 70%, Mas. Tetapi ya saat itu ya tidak terlalu, ya karena pikiran kan nggak ada keluhan, nggak ada keluhan yang berarti, loh. Kemudian juga saya tinggal bertugas di pedalaman Papua, gitu, tidak sibuk sejawat atau teman-teman yang kalau dia kerjanya di kota kan. Jadi kerja kita ya kebetulan kita kalau di pedalaman Papua itu
banyak komunitasnya orang dari Sulawesi Selatan gitu. Kita kerjanya ya cuma makan-makan dan makan-makan. Saya sebetulnya waktu pertama kali saya ke Papua mungkin cuma sekitar 65-an gitu. Tapi makin lama makin bertambah sampai seperti ada sih sebetulnya fotonya saya cuma lupa Mas supaya. Iya tuh fotonya kalau bisa fotonya di share. No photo means hoax. Ya kan? Ada cuman mana sih saya taruh dulu. Nah terus sampai satu ketika itu saya sama seringkali keluhan sih secara umum keluhan muskuloskeletal lah gitu Mas, nyeri otot gitu. Iya ya suara. Halo gimana, masih putus-putus ya Mas Budi ya? Naik turun aja. Naik turun aja sih. Naik turun aja. Tapi coba aja nggak apa-apa, Dok. Iya. Sebenarnya kalau ada masih bisa ketangkep sih. Cuman mungkin beberapa teman-teman kalau mau dengerin lebih ini mungkin bisa pakai ini ya, earphone ya supaya bisa lebih ini. Iya, mungkin teman-teman yang nggak pakai earphone aja yang nggak kedengeran. Kalau aku sih jelas sih, aku jelas. Ya, lanjut Mbak. Iya, terus jadi saya waktu itu juga Mas permasalahannya juga mungkin karena saya punya anak 4, 2 anak masih di Palembang, 2 anak saya bawa ke Papua begitu. Jadi kemudian saya lumayan lama insomnia begitu. Insomnia? Iya, susah tidur ya di sana. Gitu. Jadi sudah malamnya susah tidur, siangnya makan-makan. Tambahlah saya. Kemudian pertama kali saya terpapar dengan personal ketosis sebetulnya waktu itu berselancar-selancar. Saya baru selama ini kan kita di dunia kedokteran kan kita tidak pernah terlalu membahas yang namanya nutritional ketosis, Mas. Kita tahunya ketosis itu adalah sesuatu yang berbahaya sebetulnya karena kita kan belajarnya kan kita tidak pernah membahas terlalu dalam. Saya pribadi saya mungkin kurang baca ya, tetapi kita ketosis begitu kan? Iya, itu basicnya di pendidikan memang itu. Iya, jadi saya baru mengenal suatu kondisi itu, tapi waktu itu tidak terlalu saya ambil tapi bukan dari kolek gitu ya. Waktu itu saya juga di tahun 2017 itu saya sudah pernah terdengar. Tapi kemudian saya tahu keto itu September 2017. Saya ingatnya tanggalnya September 2017 karena saat itu saya mulai ada keluhan tadi karena saya lama dalam insomnia kok dan nyeri otot saya pikirkan karena depresi ya. Saya tahu saya mungkin fibromialgia istilah kedokterannya ya karena saya tadi 2 anak saya bawa, 2 anak saya itu di Palembang, 2 anak saya bawa ke Papua ya bagaimanapun seorang ibu lah ya kayaknya itu tersimpan di alam bawah sadar sampai kemudian satu ketika saya tuh nggak bisa jalan saking memang nyerinya tuh lumayan gitu, saya sulit jalan. Nah saat itu saya menyadari berat badan saya ini sudah mulai jadi masalah gitu. Saya cari begitu, waktu itu masih suka cara-cara menurunkan berat badan yang cepat begitu kan. Tapi pertama kali grup yang saya tahu tuh ketogenik Mas. Kemudian saat itu saya ingat ada semacam perkelahian kan. Saya waktu itu sekali. Ini ketogenik kok berantem sama sebuah grup yang ada fase-fasenya. Setelah saya tahu selain ketogenik ini ada ketosis gitu. Jadi sebetulnya saya mengenal ketosis ini dari beranteman antara waktu itu saya lihat begitu. Ada grupnya kayaknya kelihatannya kayak gontok-gontok kan di antara ini yang semua mengklaim yang paling benar kayaknya ya antara yang ini yang mengaku nggak perlu sulit apa itu? Itu 2017 iya 2017 ya ada kan ya saya ingat itu saya nggak terlalu persisnya cuma saya ingat itu waktu itu ada pokoknya saling kemudian ada grup yang
tadi kemudian oke, ini ada fase apa ini induksi, oke, apa ini konsolidasi, oke. Mulailah kemudian saya kenal ini KF gitu. Tadinya yang saya tahu ya gitu. Jadi makanya merasa ke apa namanya nutritional ketosis tanpa fasting, tapi ya bahwa intermittent fasting adalah sesuatu yang baik ya, kayaknya no question ya kalau saya lihat ya. Oke, fasting betul bagus. Kita kombinasi rupanya lumayan. Rupanya pas saya rasakan sendiri ya luar biasa gitu ya. Saya langsung terjun. Dalam waktu singkat kayaknya. Dan masalah-masalah muskuloskeletal yang tadinya juga saya jadi langganan tukang pijit gitu ya, langganan tukang urut gitu. Dan yang juga tidur nyenyaknya itu Mas habis refill tidurnya bisa lebih begitu ketosis langsung tidurnya kayak meningkat gitu ya kemampuannya. Iya, agak lebih baik begitu, saya nggak terlalu perlu bantuan obat. Saya sampai perlu bantuan obat. Tadinya minum obat terus? Lumayan ya, hampir bisa dibilang lumayan lah. Dalam kurun waktu 6 bulanan ada saya harus minum obat. Kalau tidak sampai malam nggak bisa. Itu kalau Mbak Patu nggak bisa tidur itu karena badannya pegel-pegel kayak fibromialgianya itu, apa karena ada tambahan juga jantungnya berdebar? Enggak sih, enggak ada berdebar gitu. Enggak ya, cuman ya saya pikir ya itu karena ya secara ya menurut saya waktu itu ya karena depresi terselubung. Jadi semua suatu sindrom gitu. Ya. Dan kemudian saya 2017, tapi 2018 kan Ramadan pertama 2018 itu saya langsung yang KF banget, yang bangun itu cuman sahurnya itu pakai kopi doang gitu. Sama kopi sama PCO di pedalaman Papua nggak ada, saya bikin sendiri loh Mas, saking luar biasanya saya dulu perasaan memang luar bersemangat untuk ini. Iya betul, Bu Eva Rais. Ada yang mantau nih. Iya, saya mau sebut nama tadi ya, itu maksud saya lihat beberapa. Ya, masih saudara kok, masih saudara. Iya, walaupun saudara kan jauh. Kemudian saya lihat kemudian dalam perjalanannya ya semua pihak yang menahan diri baik-baik dong. Tetapi kalau nggak lihat ribut-ribut itu, saya mungkin jadi nggak kepo. Mas, jadi kalau saya ya itu cuman ya karena 2017 akhir awal 2018 kayaknya waktu itu belum banyak ya Mas ya. Belum terlalu se-booming sekarang kayaknya ya. Jadi saya betul kayak alien saat itu. Sebagai spesialis penyakit dalam makanya kolesterol. Kemudian pertengahan 2018 saya kembali ke Palembang, kembali ke kota, dan ya di situ mulai banyak yang kaget kan, kenapa saya tiba-tiba kayak orang sakit gitu kan. Sampai dugaan beratnya hidup di Papua begitu. Karena pulang kurus kayak orang sakit itu. Banyak yang bilang, sampai supervisor saya bilang kemudian kan awalnya dikira saya malaria begitu kan, dikira apa saya keseringan kena malaria di Papua. Tapi kemudian ada cerita-cerita bahwa saya ini begitu, sampai dibilang kamu jangan ya, yang baik ini aja, yang biasa-biasa aja makannya. Katanya kamu nggak makan nasi, nggak makan ini, nggak makan yang biasa aja katanya, karena kurus sekali gitu. Dan kayak orang sakit. Kenapa aneh sekali? Kenapa menyiksa diri kan gitu? Selalu kan bilang gitu. Apalagi kan kita orang Palembang kan berat ya Mas. Walaupun ketahuan pempeknya kayaknya juga tetap berat. Pertama kali kalau orang tertarik itu pasti nanya, jadi nggak makan pempek? Bukan orang Palembang kalau belum makan pempek. Iya. Tapi kan malah disarankan makan ikan. Pempek kan dari ikan. Makan ikan aja. Iya Mas. Jadi memang
Kayaknya kalau untuk orang Sulawesi Selatan, mungkin ada banyak orang Sulawesi Selatan nggak? Orang Sulawesi Selatan saya pikir sangat gampang kalau mau keto. Karena makanannya hewani dan bisa, sangat bisa ya. Tapi kalau Palembang mungkin memang perlu tekad yang kuat ya. Karena semua makanan Palembang karbohidrat. Karena kebanyakan makanannya maksudnya lauknya campuran tepung gitu, maksudnya gimana? Ya, kalau makanan Palembang itu Mas. Mungkin Mbak siapa tadi yang orang Palembang atau apa? Iya, mie celor, lakso, burgo, laksan, pempek, semua itu dari tapioka Mas, tepung. Kalau makanan utamanya apa? Makanan utama Palembang. Itu kan snack. Oh, bukan snack itu makanan khas main itu, food. Jadi kalau misalnya makan siang, makan malam tuh makan itu. Iya. Masa tuh? Iya, bisa. Orang Palembang sarapan paginya pempek, Mas. Oh, sarapan pagi pempek. Iya. Makan siangnya apa biasanya makan siangnya? Ya nasi sih, Mas. Ya, orang Palembang ya nasi dengan pindang ikan ya, ada pindang berbagai jenis ikan ya, bisa. Oke. Terus makan malamnya? Makan malamnya kadang-kadang orang Palembang makannya mie celor, rujak mie, martabak har. Mas pernah tahu martabak har nggak? Alah, martabak har itu apa? Martabak har Mas, telur sih Mas, telur. Tapi pakai tepung kan? Kulitnya pakai tepung kan? Iya, dililitep di dalam kuahnya yang bikin kental. Kentang yang itu obesitas apa nggak jadi masalah di sana? Palembang ya? Enggak sih ya? Masa sih? Kok makanannya kayak gitu? Semua pakai cuko, Mas tahu cuko kan? Ya baru enak tuh kalau gula merahnya kental gitu. Enggak lah. Aku udah lupa rasanya kayak cuko. Dulu pernah makan pempek Garuda, dapat pempek di Garuda itu paling terkenal. Tapi ya waktu itu cuma take away doang sih. Golden Truly kan ya? Iya. Di situ kan banyak orang jual pempek itu katanya terkenal. Aku pernah dibeli tapi take away sih, cuman aku pempek sih nggak gitu banget sih, maksudnya walaupun zaman karbo aku nggak gitu banget. Nggak terlalu pempek ya makan tapi nggak pempek lover banget. Karena Mas nyobanya pempek Garuda, coba Mas nyobanya ke Palembang. Makanya itu belum pernah ke Palembang. Kalau Mas Tio kelemahannya nasi goreng. Nasi goreng, nasi uduk, mie ayam, apalagi ya? Dunkin Donat. Donat mah udah. Kalau donat mah aku senangnya selalu ada isinya itu yang isinya cok. Kok jadi nggak kayak lanjutin. Oke. Perbaikannya gimana, Mbak Emilia sejauh ini? Perbaikan ya jarang yang gangguan muskuloskeletal tadi itu jarang gitu. Jadi kalau mau pijit rekreasi bukan pijit karena mau terapi. Yang insomnianya gimana? Insomnia sudah baik. Sudah baik ya. Karena sudah pulang ke ya selain memang kita kalau habis makan, apalagi memang kalau kita terutama kalau Ramadan ya, karena Ramadan itu kayaknya memang karena kita makannya sudah sangat di akhir ya Mas, sudah dekat sekali dengan jam tidur kan. Kan kita makannya kan refillnya dari puasa panjang 23/1 gitu, jadi memang langsung blek. Saya sampai lebih sering tarawihnya itu nanti pas kebangun. Terawihnya kalau pas kebangun. Terawihnya itu pas kebangun, malah terawihnya itu sebelum sahur. Malah karena saking cepat sekali mata tuh berkelip kalau Ramadan ya, mungkin karena 23/1 tadi ya. Tapi ada refillnya itu refill banget ya, refill berat kan, langsung sampai kenyang banget di jam
jam Sama. 7-an kan gitu. Emang kalau Ramadan aku juga tidurnya jadi cepet terus. Pokoknya habis tarawih udah sampai keluar biasa. Tarawih itu ya, kayaknya dalam 1 bulan, setengah bulan tuh ada tuh tarawihnya nggak sanggup di awal. Saking kayaknya, apalagi kan kita ya kalau di sini ada jawab yang mungkin pernah ngerasa jadi residen ya saya kan residen statusnya Mas. Kan memang presiden itu ya lumayan kalau sehari-harinya lumayan untuk membuat merayap tempat tidur malamnya. Berarti boleh dibilang begitu udah pulang ke Palembang baru mendukung ya lingkungan kerjanya ibaratnya untuk insomnia tidak terjadi lagi. Berasa nggak sih? Berasa transisinya berasa nggak sih maksudnya? Ada beberapa teman ini juga yang japri ke aku, Mas, aku udah kayaknya susah tidur nih, nggak tahu ini sudah divonis insomnia atau belum. Cuman kayaknya kalau tidur belum tercapai itu jadi engsi gitu loh. Makanya aku mau kasih moga-moga dengan testimoninya Mbak Emilia bisa yang sudah pasti ini vonis insom bisa loh. Cuman ya jangan terlalu dipikirin ibaratnya. Nah, kira-kira Mbak Emilia ngerasain perubahannya itu berasa nggak dari yang semula insom terus tahu-tahu kayak tadi Mbak Emilia bisa bilang habis waktu Ramadan malah bisa gampang tidurnya ibaratnya. Iya, jadi kalau kita mau nggak insomnia itu memang kita kayaknya mengakhirkan makannya ya Mas. Jadi kalau misalnya kita mau memilih, misalnya mau 16-8 toh misalnya kita mau lihatnya 16-8 itu ya mungkin ya memang yang bikin kenyangnya itu ya di jam akhir menuju ke jam 8 gitu. Makanya yang kenyang itu. Iya memang betul itu caraku ya gitu. Kita aktif tuh. Siang kan kita aktif tuh Mas. Seperti saya bilang, saya nggak ada olahraga khusus sebenarnya selama KF ini ya karena saya sudah cukup mondar-mandir. Kalian tahu rumah sakit Muhammad Muslim Palembang luasnya kayak apa. Setiap hari kita aktivitas itu udah jadi aktif di siang hari begitu dan makannya itu diakhirkan itu kita rasanya itu mablakan. Betul. Ya. Berarti kunci. Saya juga ada yang sempat internis juga itu. Teman saya juga sempat coba KF Mas tapi baru-baru ini dia quit gitu. Karena tapi kebaikan yang dia rasa paling enak itu katanya di tidur memang. Oh, oke. Sama. Makanya di sirkadian kan gabanya itu loh. Jadi peningkatan gabanya itu yang membuat kita tidurnya enak. Jadi kayak sales gitu loh. Makanya ciri-ciri ketosis yang adaptasi bukan yang maladaptasi. Begitu dia ketosis malah tidurnya enak, nggak mungkin nggak enak. Yang benar ya. Maksudnya kalau dia benar-benar masuk ketosis terus tubuhnya berusaha adapt dengan ketosisnya, itu efeknya malah dibawa tidur. Malah tidur. Jadi kayak sirkadiannya itu pas gitu. Biasanya dia kalau baru bisa tidur jam 11, jam 12 baru bisa tidur. Begitu dia ketosis, nggak dalam beberapa hari itu dia jam 7 ke atas gitu habis Isya udah les bawahnya kok lebih cepat ngantuk dibanding sebelum ketosis. Tapi kebalikannya saat pagi hari jauh lebih fresh dan kayak gangsingan sampai sore gitu loh. Dia itu makanya betul makanya kenapa aku desainnya itu kalau misalnya maju puasa bukan kan aku kan sering dapat japri orang nanya, Mas boleh nggak aku makannya kalau start jam 12 terus stop jam 4 ya boleh aja sih kalau mau kayak gitu. Cuman kalau di fase-fase itu contohnya itu justru malah ke sore hari. Jadi bukanya makin sore. Kalau adaptasi ketosis yang benar bukanya makin sore. Kenapa sih Mas kok malah disorein? Karena memang makan itu apalagi kalau kita udah makannya full banyak ya, itu jatuhnya kita masuknya ke rest and digest. Rest and digest, feeding and breathing, itu semua terjadinya saat di jendela makan. Makanya sisi anabolik kita itu terjadi setelah makan dan saat kita tidur. Itu anabolismenya sempurna. Jadi bukan malah dulu aku sempat ada nggak tahu orang nggak tahu konsep dari mana teori dari mana katanya autofagi terbaik terjadi saat tidur. Makanya autofagi saat tidur. Aku bingung. Ya karena tidur itu puasa. Ya betul, memang tidur itu puasa. Tapi justru malah proses anaboliknya itu terjadi saat tidur, bukan tidur malah nggak makan. Bisa nggak tidur nanti. Malah dulu ada yang pengennya puasanya
digeser intermittent fastingnya dari pagi sampai siang. Jadi sore malah nggak makan, malah biar pas tidur itu malah katanya jangan mencerna. Loh, kok lucu? Aku bilang ini teori dari mana gitu loh. Kok jadi mereka berpikir malah bagusan IF itu pagi ke siang. Jadi kalau udah menjelang malam perut jangan mencerna, jangan digest. Mungkin ini teorinya orang karbohidrat mungkin ya, karena mereka nggak boleh makan gula, nggak boleh makan karbo, terus nggak aktivitas fisik, kalau nggak kebakar jadi lemak, mungkin kayak gitu. Tapi kalau di KF enggak. Justru yang GERD kalian kan disuruh kalau GERD gitu kan disuruh jauhin dari makan terakhir itu jauhin dari jam tidur mungkin. Iya, betul, tapi itu di jendela, tapi itu di kondisi karbo ya. Tapi kalau di KF mau GERD sekalipun memang pada saat dia mau tidur dia harus kondisinya dia full. Maksudnya dia bukan nggak makan, jangan sampai karena kalau kita makannya sedikit, kita bisa gini. Kalau siang oke, wajar kita makannya nggak mau banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau kita terlalu mengaktifkan sistem digestion kita, energi kita yang harusnya buat skeletal muscle ditarik buat digestion. Karena kan proses digestion itu kan spending energi juga dong. Ya kan? Salah satu basal metabolic rate kita tertinggi digunakan oleh digestion. Proses ya, kita kan punya basal metabolic rate. Jadi kalau kita makan itu juga meningkatkan basal metabolic rate. Kenapa? Karena energinya digunakan untuk digestion. Makanya digestion itu ialah suatu proses yang investasi energi dulu, ngeluarin energi dulu sebelum akhirnya dia dapat bahan bakunya kembali. Nah, jadi digesting food itu ialah energy consuming process. Proses yang mengkonsumsi energi, bukan menghasilkan energi. Jadi gini, kalau di sisi jendela puasa, kita itu making energy, katabolisme. Jadi gini, jendela puasa itu disebutnya jendela katabolik, tapi bukan katabolik terhadap otot. Justru malah preserve skeletal muscle. Yang dimaksud katabolik itu apa? Katabolik terhadap cadangan energi. Artinya kita making energi untuk kita moving. Fasting and moving butuh energi tanpa kita masukin energi lebih dulu. Makanya begitu kita bangun, kita seger, terus kita bisa aktif fisik tanpa perlu makan. Kenapa? Karena terjadi proses katabolisme. Artinya lemak di badan kita dikatabolisme, dilipolisis, itu katabolisme untuk menghasilkan energi, yaitu free fatty acid dan gliserol sebagai bahan baku untuk seluruh tubuh. Gliserol untuk gluconeogenesis, free fatty acid untuk skeletal muscle, dan juga untuk bahan baku keton, yang nantinya keton dipakai juga di otak untuk proses menghasilkan. Jadi katabolisme itu making energy. Berusaha membuat menghasilkan energi. Ya, nah autofagi itu juga katabolisme. Kalau nggak ada katabolisme, nggak ada namanya autofagi. Tujuan utama autofagi ialah juga gitu, memenuhi kebutuhan substrat dan bahan baku energi. Makanya di dalam sel-sel tubuh yang jelek-jelek dihancurin kembali menjadi bahan baku dasar lagi, glukosa, amino acid, dan fatty acid, juga basic nucleotide dan juga kolesterol. Itu hasilnya dari autofagi. Itu katabolisme. Untuk berusaha autofagi itu menghasilkan sumber energi di dalam sel tanpa perlu mengkonsumsi yang disirkulasi. Nah, jadi itu usaha penghematan, itu katabolisme. Saat kita masuk makanan dari luar, tubuh kita tidak perlu spending energi lagi, tidak perlu making energi lagi, menghasilkan energi lagi. Tubuh kita justru malah mau uptake energi dari luar, bahan baku, mengembalikan bahan baku. Makanya kita refill disebutnya. Nah, proses digestion ini juga justru malah mengeluarkan energi dulu, konsumsi energi dulu. Tapi nanti bahan bakunya yang masuk itu untuk proses anabolisme. Makanya yang membedakan kita kondisi katabolik dan anabolik itu ialah kondisi di mana terjadi perbedaan lonjakan insulin. Walaupun kalau kita nggak makan karbo, glukagon kita sama. Jadi glukagon, hormon kita glukagon itu fungsinya untuk basal gluconeogenesis. Jadi kalau kita tidak memasukkan karbo dari makanan, glukagon tidak turun. Artinya glukagon tetap memerintahkan liver membuat gula. Kalau glukagon turun dan kita nggak makan gula, ya repot dong. Nggak bisa mempertahankan glikemia. Nah, glukagon tetap tinggi. Cuman bedanya insulin respon naik lebih tinggi saat kita makan. Karena sumber hewani, unsur amino asidnya memproduksi
gula. Salah satunya glukogenik amino asid memproduksi gula, tapi amino asidnya itu sendiri juga memicu pankreas mengeluarkan insulin. Tidak harus gulanya. Amino asid juga memicu insulin. Itu sebabnya makanya ada 2 substrat. Di makanan itu ada 3 makronutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kalau diserap di tubuh menjadi glukosa, amino asid, fatty acid. Ada 3 ya. Tapi hanya 2 substrat yang langsung masuk ke liver, karena liver yang mengontrol distribusinya di sirkulasi. Namanya glukosa dan amino asid. Jadi kalau kita makan sesuatu yang menyumbangkan glukosa maupun menyumbangkan amino asid, dia akan terkontrol oleh redundansi kerjasama antara liver dan pankreas. Itu fisiologi murni. Jadi sebelum dia di-bypass ke sirkulasi, liver dan pankreas harus mengkoordinasikan berapa sekian gula yang aku lemparkan yang aku lepas ke sirkulasi, sekian insulin responnya untuk nanti di-uptake di sirkulasi, artinya di peripheral tissue selain hepatik. Pada saat makan jadi, ya Mas ya. Ya, jadi tanpa masuk glukosa sekalipun, amino asid juga harus dikontrol dengan insulin. Ya. Nah, bedanya fungsi pankreas itu, pankreas isletnya itu, dia ada 2 sel, alfa dan beta. Ya. Beta sel berfungsi mengontrol glikemia. Ya, beta sel berfungsi mengontrol glikemia. Jadi dia berusaha menurunkan gula di peripheral berdasarkan respon feeding respon. Kalau di jendela puasa berdasarkan gluconeogenesis respon. Liver menghasilkan gula, glikemia dikontrol oleh insulin respon. Tapi kalau pada saat makan, glikemia yang dari gluconeogenesis yang meningkat juga dikontrol oleh pankreas untuk glikemia respon. Kalau yang alfa selnya, kan ada alfa dan beta sel. Alfa selnya fungsinya menghasilkan glukagon. Respon awalnya dari alfa sel ialah redundansi kerjasama dengan beta sel untuk menjaga glikemia. Kalau insulin turun, glukagon naik. Itu basicnya yang orang paham. Tapi yang orang nggak ngerti ialah alfa sel juga berfungsi untuk mengatur kadar banyaknya amino asid yang mau di-bypass dari liver. Jadi kita makan protein, tidak ujuk-ujuk langsung, oke, dilewatin semua ke darah. Wah, aku makan kebanyakan protein nih. Nanti amino asidku di darah jadi ketinggian. Itu nggak mungkin. Kecuali kamu nggak punya alfa sel. Jadi sebelum amino asid atau protein di bypass ke sirkulasi, kontrolnya di liver. Untuk liver, berapa banyak yang dibutuhkan di peripheral, yang nggak dibutuhkan, terutama yang glukogenik, aku katabolisme menjadi glukosa. Nah, rate katabolisme dari glukogenik amino asid ini dikontrol oleh apa? Glukagon. Jadi jumlah amino asid yang berlebihan ini memicu glukagon, memicu alfa sel mensekresikan glukagon lebih tinggi. Otomatis kalau glukagonnya memicu rate, jadi gini, rate limiting, artinya bahasa Indonesia apa ya, gampangnya? Yang membatasi jumlah amino asid, ya, laju yang membatasi jumlah amino asid yang bisa beredar di darah ialah kontrol dari glukagon, alias kontrol dari alfa sel. Makanya alfa sel dominasinya ialah mensensing amino asid yang masuk dari hepatic portal. Sehingga rate-nya, glukagonnya memberi sinyal secara selular signaling di hepatosit untuk mengaktifkan cyclic AMP, tapi juga nanti mengaktifkan PEPCK, itu rate limiting enzimnya. Modulasi tambahan dari ekspresi PEPCK bisa dipicu oleh kortisol, itu lewat sistem epigenetiknya. Maksudnya dari sintesis RNA untuk PEPCK-nya ditingkatkan oleh kortikoid. Contohnya kortisol tadi itu, atau simpatetik sistem. Tapi intinya glukagon itu yang menentukan berapa banyak amino asid yang bisa beredar di darah. Jadi jangan berpikir gini loh, jangan berpikir, oh berapa banyak protein yang aku makan ini nanti bakal membuat darahku penuh dengan amino asid. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Yang ada nitrogen yang dibuang ke urea. Kalau dia mau dilepas, kenapa amino asid itu kalau nggak boleh beredar
semua di darah, karena kalau nggak ada kebutuhannya nggak boleh beda darah, turnover yang dijaga. Kenapa? Karena kalau nggak dibutuhkan, dibentuk harus dalam posisi yang untuk dibuang, contohnya urea atau amonia, itu memang untuk dibuang di kidney, dibuang. Tapi proteinnya sendiri nggak bisa berlebihan di darah, karena apapun yang masuk pada saat fat state, glukosa maupun amino asid, kontrolnya ialah apa? Kerjasama antara liver dan pankreas. Nah, mungkin ini yang waktu Mbak Emilia mungkin waktu belajar di kuliah aja dulu, aku nggak yakin ini diajari nggak fisiologinya ini. Fisiologi adalah pelajaran yang dipelajari di semester awal. Tapi kontrol masuknya amino asid sama glukosa kerjasama masuknya lewat hepatic portal, dikontrol oleh liver dan pankreas. Ini kayaknya aku agak yakin ada deh. Ya, jadi itu di fisiologi nggak sedetail itu juga sih sebetulnya Mas. Jadi karena kan apa namanya, kita kalau di klinis begitu, namanya klinis ya, kalau kita itu dokteran kan ada dua tuh Mas, ada pra klinis namanya dan ada klinis. Pada fisiologi kemudian biokimia itu pra klinis namanya. Jadi begitu sudah klinis itu kita sudah nggak lagi terlalu memperhatikan lagi gitu fisiologi, karena kita sudah ke patofisiologi. Itu juga memang itu masuk dipelajari juga, tapi mungkin memang ya keterbatasan individu juga mungkin saja. Jadi ini kayak aku selalu lihat ada kayak gap yang terputus di sini, di mana aku sering banget yang japri aku yang punya masalah ginjal, punya hipertensi dan akhirnya punya masalah ginjal juga walaupun belum cuci darah ataupun sudah cuci darah, selalu menanya gini, selalu rata-rata ya, kan dokter mereka pasti beda-beda dong, japri aku nggak mungkin dokter sama, beda-beda. Rata-rata semua dokter. Halo Mas. Halo Mas Tio. Mas Tio ini. Saya sampai benar. Mas Tio sinyalnya nih. Ditunggu ya. Ditunggu, sabar. Iya, apa-apa. Kalian tarik nafas bagi yang MC kuadrat banyak yang MC kuadrat. Tunggu deh. Mbak Emilia yang earphone yang kabel itu memang tidak ada ya, Mbak? Putus, Mas. Kabelnya memang beneran putus. Oh, kabelnya putus. Wireless tapi bukan karena Bluetooth, tapi karena kabelnya putus. Oh, gitu. Tapi ini kalau dari yang lain saya dengar jelas, Mas. Yang ini dengar, cuman kadang-kadang suka naik turun aja volumenya. Coba Mbak coba ini ya, ngulik dikit di audio setting sambil nunggu Mas Tio deh ini. Oke. Di audio setting itu nanti ada pilihannya itu udah kebuka belum ya kira-kira? Kita sambil nunggu Mas Tio kembali masuk ya, teman-teman. Nggak kepantau ya, Dok ya? Apa? Di audio setting nggak ada ya? Coba aku bantu pandu deh. Takutnya mati lampu ini Mas Tio. Kalau mati lampu repot. Oke. Emangnya bening apaan?
Oke, kayaknya bersamaan ini mengalami trouble teknis. Mas Tio sepertinya mati lampu, sepertinya nih. Kita tunggu ya. Kalau sinyal kayaknya sih ini. Nah, ini Mas Tio udah masuk nih. Ya, Mas. Mas Budi, Iya. Mati lampu, Mas. udah. Mati Ya, lampu atau enggak, sinyal wifi-nya aku lagi ganti pakai wifi lain. Sinyal wifi. Oh. Ini bersamaan Mbak Emilia juga. Kayaknya mau ganti ke ini. Oh, ada. Ya, ada dua wifi makanya. Nah, ini Mbak Mbak Emilia juga Emilia. barusan keluar. Nah, ini kayaknya mau ganti ke laptop dia. Sebentar ya, sabar. Moga-moga bisa. Oh, ya. Ini kok sinyal aku lihat kuning juga ya? Di aku sih aman. Mbak Emilia? Halo Mas. Iya. Halo ya. Monggo. Aduh. Videonya bisa jalan? Bisa nggak ya sebentar? Nah, tuh bisa Saya jalan. siapkan green screen, saya pakai green screen. Cuman Akhirnya nggak laptopnya mau. bisa. Udah Iya. ada apa-apa, green screen aja nggak apa-apa. Iya, green screen aja. Ya. Green screen aja. Oke. Udah. Tadi aku keputusnya di mana tadi ngomong apa tadi aku? Tadi yang apa ya? Sampai mana tadi? Aku jadi lupa. Sampai mana tadi? Makanya aku lupa. Tadi kan aku ngomong terus, aku nggak tahu kalau aku putus. Sampai mana? Ada yang tahu nggak di chat? Aku ngomongin apa tadi? Pas sampai di mana aku putusnya? Yo, chat teman-teman yang menyimak atau pada rebahan semua. Asam amino berlebih, Mas. Gap. Nah, aku juga Ya, ingat. oke. Asam amino oke. Nah, oke. Nah, jadi yang makanya aku bilang ini ada gap nih, ada gap antara fisiologi dengan saran. Nah, yang aku masih bingung itu sampai sekarang rata-rata semua yang japri aku kalau yang mereka awalnya karena ada masalah ginjal dan mau ikut keto atau KF, mereka itu selalu concern dengan ialah takut kelebihan protein. Karena dokter-dokter yang megang mereka yang masalah ginjal ini selalu bilang jangan banyak protein kalau sudah ada masalah ginjal. Nah itu aku yang masih belum dapat. Itu ini kayaknya ada gap nih. Aku nggak tahu ilmunya yang apa hubungan ginjal dengan protein. Karena kalau ginjal yang bermasalah filtrasinya dia melepas protein betul. Tapi kebanyakan protein, misalnya gini, jangan makan protein banyak-banyak karena makin memberatkan ginjal. Itu fisiologi aku sampai sekarang. Ini kok ada gap nih kok. Apa kebetulan saya mau meyakinkan diri mengenai kontrol amino asid. Jadi kalau di dalam kita ya karena memang ini Mas, kalau pada pasien dengan ginjal bermasalah. Ya dibayangkan apa Mbak? Aja. Karena pada pasien dengan kan apa namanya di dalam salah satu fungsi ginjal itu kan adalah suaranya sekresi dari putus ya Mas? Halo bisa? Halo Mas? Aduh. Ya udah oke. Halo Mas? Maksudnya sekresi ya oke. Sekresi ya, kayak albuminnya karena lepas. Gini, dia tergantung sebetulnya seberapa terganggu fungsi ginjalnya toh, tetapi asam amino atau protein begitu itu dia meningkatkan tekanan intraglomerular. Betul. Jadi dia betul. Memang kalau itu memang jadi memang pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal biasanya tergantung apakah dia sudah dalam terapi pengganti ginjal atau belum. Itu kita patokannya memang dia pengurangan protein. Apalagi kalau pada pasien dengan gangguan ginjal yang berat, tapi dia tidak dalam terapi pengganti ginjal, maksudnya tidak dalam dialisis ya, tidak di darah begitu, itu dia dikurangi sampai dengan 0,6.
0,6 gram per kilogram berat badan. Bayangkan pengurangannya dibandingkan yang normal kebutuhan kita kan bisa sampai 1,5, bisa sampai 0,8, 1,3. Ya, 1,2 sampai 1,5 pun kalau kita normal ya Mas, ini kita fungsi ginjal normal kan bisa sampai 1,5 begitu gram per kilogram berat badan per hari. Tapi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang belum menjalani terapi anti ginjal bisa sampai 0,6 Mas. 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per 24 jam pengurangan itu. Jadi memang mungkin itu pakem yang dipegang. Jadi kalau pasien itu terganggu ginjalnya, Dibatasi itu standar SOP kan? ya itu standar biasanya kalau untuk ginjal yang keluarkan KDIGO. Jadi kayak WHO-nya tapi bagian ginjal gitu. Angkanya itu Mas 0,6 sampai 0,8. Tapi kemudian yang artinya lagi bagaimana caranya supaya pasien itu kan tentu dia akan beresiko malnutrisi dong ya, dengan pengurangan begitu ya. Dia Pasti. disuplementasi dengan asam amino keto. Jadi disuplementasi dengan asam amino keto. Iya Mas, asam amino keto. Maksudnya dikasih asam amino yang keto yang tidak yang keto asid yang jadi ini kan, maksudnya untuk digunakan untuk aku tahu tekniknya ya, aku ngerti sekarang. Jadi ya. Jadi sebetulnya itu jadinya gula. Keto asid itu jadinya gula. Iya. Jadi antara dia ngasih ketogenik amino asid tapi atau juga yang langsung keto asidnya. Aku ngerti. Iya, aku ngerti. Sekarang aku paham. Itu betul di kondisi betul karbo. Artinya gulanya nggak disuplemen. Artinya gulanya itu tidak Halo, dari Mas. Gulanya itu tidak dari protein. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Bilang lagi ya? Ya enggak, tadi ya sempat turun dikit. Dikit. Ya, udah. Oke. Oke ya. Nah, aku ngerti. Jadi tekniknya yang dilakukan di standar WHO itu aku ngerti banget sekarang nih, baru ngerti di sekarangnya. Itu betul. WHO, itu Mas, berarti KDIGO namanya. KDIGO. Tapi kayak WHO-nya gitu. Ya oke, aku baru ngerti sekarang. Itu fisiologinya benar. Karena apa? Amino asid yang dimasukkan kebanyakan tidak perlu digunakan untuk membuat gula. Karena standar protokolnya ialah untuk orang makan karbo. Ngerti nggak, Mbak? Iya. Kalau Mbak, kan aku selalu jelaskan gini. Ini beda fisiologinya nih. Oh, pantesan ini pasti aku yakin nggak ada di buku. Aku yakin. Karena gini Mbak fisiologinya. Kalau orang makan karbohidrat plus protein, ya orang makan karbohidrat plus protein, respon karbohidrat yang menaikkan insulin itu kebalikannya menurunkan glukagon, Mbak. Ini aku mau share. Mas Budi ada nggak Mas Budi ada nggak yang respon high carb? Kalau makan karbohidrat glukagonnya turun? Yang makan karbohidrat glukagon turun. Yang ada jadi respon makan high protein dan makan high protein tapi low carb dengan respon makan high carb tapi masih ada proteinnya. Jadi ini gini, kalau kita makan karbo yang glukosanya langsung masuk dari hepatik portal, itu kan merespon insulin. Insulinnya tinggi yang direspon. Nah, insulin yang tinggi direspon itu menurunkan glukagon ini. Aduh, aku mau share, ada nggak ya di Coba. Aku kadang-kadang nggak nyiapin. Iya, spontan soalnya. Aku juga tadi nyari. Ya, aku filenya nggak ada. Ini sangat penting. Ini harus di-clearin sekarang nih. Aku makanya begitu tadi dibilang dikasih keto asid, oh aku ngerti karena aku langsung ngerti kenapa kayak gitu, karena itu memang standarnya dan ini nggak berlaku di orang yang nggak makan karbo ya. Aku mau bikin kenapa. Tadi kan aku bilang pengontrolnya kan glukagon kalau masuknya amino asid ini. Ada di sini nih. Aku share ke sini dulu deh. Mas Budi lanjut ngomong dulu. Aku mau sambil nyari ini. Waduh. Ngobrol sama Mbak itu dulu. Biar sambil. Nggak, aku soalnya mau ngirim dari situ. Aku soalnya mau ngasih gambar ini penting di-clearin. Biar semua orang belajar juga. Kita tungguin kok. Tenang aja. Aku baru nggak sekarang begitu tadi ngomong di suplemen mati dikurangin 0,6 terus diganti sama keto asid, aku baru nggak.
Itu Tambahkan, SOP Mas. dari sananya berarti gimana? Ya. Ada tambah lagi nggak? Iya, ditambahkan suplementasi asam Jadi, amino keto untuk mengurangi resiko malnutrisi, kekurangan Mas. dari Resiko. kekurangan dari protein yang dia masukin tadi itu kan. Jadi kan dia proteinnya sengaja diturunkan. Ya. Proteinnya sengaja diturunkan, tapi dia dikasih yang keto asidnya doang. Ya, aku ngerti. Aku udah kebayang kenapa didesain seperti itu. Tidak wasting itu Mas. artinya tadinya dia tidak ada pengurangan karbo sama sekali. Aduh, mana gambarnya? Iya, karena kalau nggak wasting syndrome dan itu juga nah ini dapat ini dan ini. Aku simpannya di BlackBerry soalnya. Soalnya buat nunjukin orang juga. Ya, aku mau nunjukin gambar ini jadi orang juga pada tahu. Nih. Ini penting. Jadi ini aku pengen ngerubah. Jadi aku pengennya kalau banyak Indonesia nonton, kenapa kalau di KF nggak perlu dikhawatirkan makan proteinnya. Beda dengan kalau sarannya yang pertama itu benar ya. Itu benar kalau masih makan karbo. Kenapa ini beda? Nih mana ya? Yang glukagonnya nggak usah aku tulis dulu, tapi aku mau nunjukin ini. Udah ketemu, Mas? Udah. Ini. Enggak. Nah, sip. Aku mau share screen pakai ini ya. Iya. Udah bisa, Mas. Lanjut. Yang satu lagi. Sip. Infonya kebanyakan tuh, Mas. Nah, aku lagi online pakai ini. Mana Zoom-nya? Nih. Screen. Start now. Ini basic-nya dulu ya. Udah keluar. Gambarnya jelas ya? Ya, oke. Jadi basicnya supaya amino asid ini ya. Nih, aku lihat nih. Nih, kata nggak amino asidnya kata nggak tuh? Ya, aku soalnya ini dari galeri, jadi aku nggak bisa lingkarin merah. Jadi aku bisa gede doang. Soalnya kan ini bukan dari PowerPoint. Jadi aku gedein aja biar amino asid dengan outputnya itu dia menjadi OAA, oksaloasetat, ya. Amino asid untuk menjadi oksaloasetat itu yang diambil keto asidnya. Oke, paham ya? Jadi amino asid apapun untuk menjadi oksaloasetat di Krebs cycle itu yang diambil keto asidnya. Keto asidnya sama seperti yang Mbak bilang tadi. Protein dipakai nggak boleh makan protein, tapi nanti supaya nggak malnutrisi dikasih keto asidnya aja. Aku ngerti yang dimaksud itu. Nah, OAA itu udah keto asid. Dia substrat di Krebs cycle, oksaloasetat, tapi dia itu merupakan keto asid. Nah, amino asid ini untuk jadi OAA ini dibuangnya via urea dulu, urea cycle. Nah, enzim untuk membuat flux itu apa ya? Arus OAA, oksaloasetat ini keluar dari liver dalam bentuk gluconeogenesis ialah PEP, pyruvate namanya, phosphoenol pyruvate, tapi enzimnya jadi untuk OAA menjadi phosphoenol pyruvate ini butuh enzim namanya PEP karboksikinas, PEPCK. Ini posisinya karena di sitoplasma, ini hepatosit ya. Artinya sel liver. Artinya ini enzim yang menggerakkan gluconeogenesis. Itu fungsinya PEPCK. Nah, agar enzim ini disintesis, enzim ini kan merupakan katalis untuk merubah suatu substrat A ke substrat B, OAA ke PEP. Nah, jadi kuncinya dia harus diaktifkan oleh gen yang diaktifkan. PEPCK gennya PEPCK ini secara epigenetik bakal mengirimkan RNA yang bakal ditranslasikan
yang bakal ditranslasikan di ribosom menjadi enzim PEPCK. Pemicunya ada 2. Nih, glukagon dan kortisol. Jadi yang utama ialah glukagon dulu. Kortisol pemodulasi. Jadi respon glukagon itu sangat dibutuhkan untuk respon terhadap amino asid. Oke ya. Respon glukagon itu dibutuhkan untuk respon amino asid yang aku bilang tadi, membatasi jumlah amino asid yang beredar tanpa dijadikan glukosa. AMP, protein ini cuma cellular signaling pathway yang aktif, yang artinya nanti membuat CRE, salah satu gennya, itu mengaktifkan PEPCK gene. Artinya glukagon ialah sinyal yang mengontrol katabolisme dari protein. Oke ya, paham dulu ya. Ini jalurnya. Kortisol tambahannya. Oke ya. Lewat GRE dia. Memodulasinya. Kalau kita makan protein, lihat. Glukosanya tetap stabil. Makanya orang KF sebelum makan dan habis makan gulanya tetap sama atau malah bisa lebih turun dari respon insulin yang dihasilkan. Lihat. Insulinnya naik. Ini kalau makan protein aja tanpa gula tapi ya, tanpa karbohidrat ya. Insulin naik, glukagon naik. Lihat. Ini aku nggak bisa nandain merah sih, aku gedein ya. Gimana ya cara gedeinnya? Zoom. Aduh. Zoom ya. Zoom 2 jari. Tapi orang-orang pada bisa lihat kan tuh insulin dan glukagon bisa lihat kan? Bisa. Iya kan? Bisa, Mas. Ya kan? Rata-rata glukosanya tidak berubah, tapi ada kenaikan insulin ya. Insulinnya ini kalau kita tadi anggapnya nilainya 2 sedikit naik di atas angka 20 insulinnya. Tidak perlu tinggi-tinggi insulin responnya, range-nya. Sudah tuh. Perkiraannya itu sekitar antara 180 sampai 200. Peak kenaikannya. Yang warna biru glukagon, warna kuning insulin. Ini cuman makan protein tanpa karbohidrat. Tapi kalau karbohidrat di makanan masuk, yang terjadi responnya beda. Lihat, kalau kita makan protein di sini, glukagon ini yang mengontrol katabolisme dari protein sebelum di-bypass ke sirkulasi. Yang nanti di bayangannya Mbak tadi itu, nanti bakal apa? Menekan glomerularnya. Iya kalau nggak ada respon dari glukagonnya. Karena aku udah pernah cerita di grup metabolic conditioning juga aku jelaskan yang mengontrol katabolisme dari amino ialah glukagon. Jeleknya kalau ada, lihat ya, lompatan glukosanya, udah kelihatan belum, Mas? Kelihatan. Nah, kalau masuk gulanya dari hepatik portal, bukan dihasilkan oleh liver, kalau tadi kan yang masuk amino asid ke hepatik portal, ngeluarin gula dari livernya, dengan kontrol glukagon dan hepatosit tadi, yang aku bilang tadi, cascade-nya. Nah, ini, lihat, naiknya glukosa, menaikkan insulin lebih tinggi nggak? Sampai insulinnya itu di atas 120. Tadi di sini insulinnya naiknya nggak perlu sampai setinggi itu. Tapi ini cuma antara 20 sampai 10 kenaikannya dari basal ya, dari basal insulin. Kalau ini lompatnya tinggi banget dari basal. Ini yang tanda garis ini tuh sebelum makan, terus postprandial. Ya. Yang ada batas garis itu tuh nggak, Mas? Garis yang itu? Itu begitu masuk makanan, postprandialnya kalau yang ini makan protein aja, postprandialnya cuma segitu insulinnya. Naik, tapi tidak perlu tinggi-tinggi, tapi glukagonnya tidak berubah. Lihat ya. Nah, kalau masalahnya kalau yang pas makan karbohidrat ini, lihat deh. Glukagon turun drastis nggak? Ayo bayangin deh, ayo kan ini kan kontrol endokrin. Ya. Kalau masuk karbohidrat dengan insulin lompat setinggi itu, glukagon turun drastis nggak? Drastis banget kan? Nih. Ya. Katabolisme amino asidnya gimana? Aku baru ngerti sekarang. Oh iya betul juga sih. Makanya tidak boleh masuk jadi protein yang tidak dikatabolisme itu nggak dimasukin karena glukagon turun, diakalin langsung dipakai keto asidnya.
Yes. Ngerti nggak Mbak Irma juga datang, Mbak Irma juga SPPD. Mbak Emilia Ngerti. Di kopi Mas. Di coffee udah nggak Roger. masuk. Karena begitu masih makan karbo, protein di makanan tidak ada kontrol dari glukagon. Lihat nih. Kalau ini lihat deh. Ini tanpa karbo ya, cuman makan ikan, telur, ayam deh, protein. Kontrol ke sirkulasinya kelihatan nggak, Mbak? Siapa yang kontrol? Tebak kalau pas masuk protein. Glukagon bukan? Itu glukagon. Iya. Nah, lihat nih, lihat lagi nih. Kalau belum, makanya aku mau ini soalnya buat orang awam yang nggak ngerti juga. Aku tunjukin pathway-nya. Ini glukagon ya. Aku gedein. Jadi yang nggak ngerti biomolekuler, biar kebayang lah, nggak usah dihafalin banget. Aku sering ngajarin ini. Ini fungsi glukagon ialah mengontrol metabolisme dari amino asid. Ini sebetulnya sih Krebs cycle, cuman ini disingkat aja. Ya. Ini sebetulnya Krebs cycle, ini di mitokondria, cuman disingkat aja. Tapi untuk kontrol ini terjadi dengan PPCK ini, pentingnya glukagon kelihatan kan sekarang? Dan aku baru kenapa tadi begitu ngomong keto asid, wah selesai. Berarti gini, desainnya bener, desain dari yang apa namanya apa yang dari WHO tadi, lupa namanya. Yang dari standar. Kadigo Mas, nama Kadigo Mas. Di WHO apa tadi namanya grupnya? Kadigo. Grupnya untuk perkumpulan ahli ginjal itu namanya Kadigo. Ya, benar. Nah, itu dia. Makanya kuncinya kalau makan karbohidrat memang betul jangan tinggi protein. Sekarang aku justifikasi ya. Yang belum KF dan ada masalah ginjal, jangan tinggi protein. Ini aku sekarang setuju. Belum KF ya, karbohidrat yang membuat insulin lompat, tapi glukagon turun. Jadi nggak ada kontrol di liver untuk katabolisme protein yang ekses, berlebih yang nggak dipakai. Kecuali kalau masukinnya pakai keto asid. Keto asid contohnya seperti OAA tadi, oxaloacetat. Itu nggak apa-apa. Itu untuk mencegah malnutrisi. Jadi nggak boleh makan ikan, telur, ayam banyak-banyak. Ada hanya dibatasi 0,6 gram kali berat badan. Ini yang punya penyakit ginjal. Tapi nanti pakai keto asid. Keto asid itu artinya tidak butuh glukagon sebagai pengontrol PPCK-nya. Ngerti nggak maksudnya? Karena keto asid yang dikasih. Itu untuk menjaga metabolisme. Tapi kalau tanpa keto asid pun, kalau kita nggak makan karbohidrat, glukagon bisa ngontrol. Tenang aja, no worry, nggak bakal bisa banyak-banyak lewat dari hepatic portal. Kalau kita tidak makan karbohidrat. Itu yang saya sering bilang sama teman, Mas. Fisiologi makanya aku bilang. Saya sering bilang sama teman, Gimana, Mbak? saya ngapain? Saya sering bilang kan, celentukan habis itu dibully kan. Saya bilang ngapain kita kasih pasien suplementasi asid kan, itu kan dia mahal ya, dan kita perlu dosis untuk mencegah malnutrisi kita perlu satu hari itu perlu 8 paling tidak. Jadi kita kasih 3 kali 2 pun 6 sebetulnya masih kurang, tapi dari segi cost kan dia kan mahal Mas. Kayaknya satu pasien itu bisa keluar 1,5 juta gitu 1 bulan gitu untuk beli kapsul itu aja. Saya bilang daripada mahal-mahal kenapa nggak disuruh keto aja ini pasien. Kenapa gini? Secara nggak langsung gini, Mbak ngomongnya kalau ngomong lawan yang ngerti fisiologi gini, kenapa kita nggak biarkan dikontrol oleh glukagon aja? Gitu. Ya. Iya Mas. Tapi habis itu nanti orang bilang, mulai lagi dia promosi. Sama Profesor Biomolekuler atau Profesor Bio kan jujur kalau kan nggak benar gini loh. Nah, kita basic belajar fisiologi aja dari tiga makronutrisi mana yang esensial? Karbohidrat yang memberikan gula, apa protein yang memberikan amino asid, apa lemak yang memberikan fatty acid. Nah, basic nutrisi yang esensial udah jelas. Amino asid, walaupun ada yang esensial, tapi ada yang esensial, dan fatty acid. Nah, tapi kan tidak ada glukos yang esensial. Ya kan? Karena manusia gula darahnya tidak bisa 0. Karbohidrat kan. Nah,
terus bilang, oh karbohidrat tetap dibutuhkan untuk memicu insulin. Aku buktikan. Tuh, berarti kalau harus masuk gula dari hepatic portal untuk memicu insulin, buat apa makan protein? Sedangkan amino asid langsung bisa memicu insulin. Itu secara fisiologinya mensensing ada 4 jenis amino asid. Dan itu amino asid kayak contohnya leucin, isoleucin, itu juga termasuk esensial karena masuknya protein membuat itu tersensing, arginin. Ya. Tapi intinya tidak butuh gula langsung atau karbohidrat langsung untuk memberi gula ke darah, juga memberi insulin ke darah. Nggak butuh karbohidrat. Semua itu dilakukan dengan protein. Dan bagusnya, tanpa memicu langsung masuknya gula dari hepatic portal, kita mengizinkan glukagon mengontrol rate dari berapa amino asid yang mau dilepas ke darah, berapa yang dikatabolisme aja jadi gula. Jadi ketoasid, mengalami transaminasi. Ya kan? Itu pentingnya di situ. Nah, jadi kalau udah jelas 3 ini, terus ada masalah ada masalah ya. Kasus ginjal bermasalah. Supaya sorry, siang aku jelas nggak? Tadi sempat keputus sedikit. Ya, sudah oke. Lanjut, Mas. Ya. Nah, jadi kalau mau dirunut masalah ginjal ini, patofisiologi awalnya aku jamin bukan karena dia kebanyakan makan protein. Aku yang jamin. Sebelum dia mengalami problem masalah ginjal, glomerulusnya itu kenapa bisa rusak? Itu cuma karena 2 hal. Tekanan, tensi, atau oksidatif stres. Hiperglikemia. Itu awalnya. Nah, setelah dia terdiagnosa sebagai fungsi ginjalnya turun, yang lucunya karbohidratnya tetap, protein fisiologinya hanya kita turunkan, kita ganti ketoasid aja. Tahu nggak, Mbak? Coba Mbak kasih ketoasid ke dia. Yang ikut meningkat apa? Kalau Mbak memperhatikan, memantau gula darahnya, itu juga naik. Gulanya naik. Gulanya naik. Protein diturunkan, dikasih yang ketoasidnya, yang jadi gula juga, dan dia juga tetap boleh makan karbohidrat. Lihat problem solving. Suara aku kadang-kadang hilang ya. Iya. Jadi dengan menurunkan Jadi dengan menurunkan protein di makanan itu bukan problem solving, tapi menutupi gejala. Karena domino efek ke depannya, ya dia akhirnya nggak ada reversal dari problem ginjalnya, cuma mencegah supaya glomerulurnya nggak tambah parah. Tapi aku jamin, kalau tensinya gara dia masih makan karbohidrat, tensi dia misalnya masih tinggi, atau gula darah masih tinggi, kira-kira filtrasinya tambah rusak atau tambah bagus? Tambah rusak. Ya. itu jadi rahasianya itu. Jadi awalnya dia kena ginjal itu problemnya aku jamin bukan karena dia kebanyakan protein, bukan dia kebanyakan ikan, telur, ayam, terus akhirnya ginjalnya dia rusak. Enggak. Awalnya karbonnya tinggi, mungkin dia makan dagingnya nggak banyak, ya oke bisa aja banyak, tapi aku yang jamin patofisiologi penyebab akar awalnya dia sampai ada problem ginjalnya itu karena apa? Tekanan dan oksidatif stres. Apa pemicunya? Tensi, simpatetik tone yang tinggi, gula darah yang tinggi, komplit. Terganggu, oke. Begitu terganggu, oke. Protein diturunkan, tetap makan nasi. Tetap makan karbo, protein diturunkan. Kenapa? Begitu orang dengar saran kayak gini, jangan makan protein banyak-banyak, langsung bagi orang yang nggak ngerti ialah, wah berarti dalam satu piring ini kalau aku kenyang biasanya nasi segini, ikan segini, sayur segini, karena ikan nggak boleh banyak-banyak, aku kurangin ikannya, tebak, kira-kira yang aku tambahnya apa? Nasi bukan? Atau karbo? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi saat diberi saran seperti itu, menurunkan protein dikasih ketoasid, di bayangan dia, kan saya makan tujuannya kenyang.
kira-kira komposisi yang dikurangin ini cuma makan ikan sepotong atau itu tahu sepotong, apapun itu cuma dikurangin, yang dibanyakin apanya? Itu pertanyaanku. Itu loh, jadi akarnya itu hipertensi, akarnya gula darahnya diabetes, akarnya juga simpatetik tone ketinggian. Jangan salah, stres tinggi pun juga bisa pengaruh ke ginjal. Kan aku udah pernah jelasin. Kalau kita stresnya di tubuh tinggi, simpatetik tone kita tinggi, simpatetik langsung inervasi ke ginjal. Aliran darah di ginjal bisa berkurang. Itu juga pengaruh. Jadi intinya awalnya ginjalnya itu bermasalah bukan karena kebanyakan protein loh, tapi sarannya kemudian ialah aku baru ngeh loh, karena kan aku nggak belajar kuliah kedokteran. Makanya aku nanya, apa patofisiologinya apa nih nggak diajarin. Tapi aku baru ngeh hari ini persis begitu aku dengar di SOP ada ketoasid. Oh, jadi aku langsung bisa kebayang, oh kenapa disuruh pakai ketoasid aja, jangan langsung pakai protein langsung. Langsung aku ingat, berarti karbo nggak diberesin, insulin. Ya kalin. Itu tuh siapa yang gitu? Itu Mas Budi ya? Iya, kajatin satu Mas biar nggak bolak-balik. Nah, bagus itu. Tunjukin efeknya kalau karbo langsung masuk, lihat efeknya ke glukagon, Mas Budi gedein atau Mas Budi lingkarin. Biar orang ngerti aku maksud. Padahal glukagon dibutuhkan sebagai kontrol untuk flux amino acid masuk ke darah. Ini aku udah jelasin di grup metabolic conditioning tapi belum di umum. Di TFA. Jadi kenapa protein dibatasin dalam hal kandung ginjal? Ini fisiologinya itu udah jelas banget. Fisiologinya itu nggak ada kontrol dari glukagon. Sedangkan kebalikannya sebelah sini yang makan protein tapi tanpa karbo ya. Lihat gula darah makan protein aja gula darah nggak lompat. Insulinnya naik. Insulin tetap naik, anabolik, artinya karena insulin naiknya nggak setinggi, karena insulin naiknya segitu itu bukan digunakan untuk nyetopin gula buatan liver. Ngerti nggak sih ya? Kalau insulin lompat tinggi banget, itu selain insulinnya dipakai di sel lain, itu juga neken gula buatan liver, makanya glukagon diturunin. Tapi kebalikannya, insulinnya naik, kenapa Mas kok insulinnya kok nggak bisa, kok insulinnya cuma naiknya protein dong, insulinnya kenapa nggak bisa setinggi gula? Karena dia jadi yang insulin yang dipakai di luar liver itu sebenarnya sama jumlahnya dengan respon insulin dari gula, tapi bedanya kenapa liver harus setinggi itu kalau masuk gula? Karena insulinnya juga harus neken glukagon. Ngerti? Jadi ini dari makanan, dari mulut masuk gula loh, liver jangan buat gula. Dari makanan masuk gula, liver jangan buat gula, nanti kebanyakan. Makanya insulin responnya double. Sedangkan kalau makan protein aja, protein yang kelebihan dijadikan gula ya, nanti gula yang dihasilkan karena nggak masukin karbo, cuma protein doang, protein tetap dijadikan gula yang lebih, nanti gulanya juga diuptake di sel lain. Nguptake-nya pakai apa? Insulin. Makanya aku mengaktifkan dua respon. Glukagon tetap untuk menghasilkan gula, mengontrol kata insulin untuk diuptake, karena kan di peripheral kan uptake glukosanya butuh insulin dong untuk naikin glut 4, itu basic fisiologi. Itu rahasianya. Bingo. Ini bagi para nakes yang sekarang nonton, kalau ada teman sejawat yang bilang, tapi kan standar kita kalau keto itu kan pasti makan ikan telur ayam, standar kita justru malah nurunin. Nanti gimana dengan ginjalnya? Nah, ini TFH hari ini di-share ke teman-teman sejawat. Jadi kalau masih bingung jelasinnya, biar aku yang jelasin. Ikut keto nggak apa-apa, nggak usah pusingin lagi takut kebanyakan protein. Karena kontrol fisiologinya udah beda sekarang. Lihat ini, diagram ini. Glukagon sudah diizinkan mengontrol jumlah amino asid yang beredar. Kalau yang glukagonnya diturunkan, kamu tidak boleh memberikan yang non keto asid banyak-banyak. Kenapa? Mendingan ditambahin keto asid. Tapi selain costly, menaikkan gula, karena dia
ya aku nggak tahu cara ngontrolnya gimana caranya tuh. Bisa kelebihan, bisa kekurangan. Namanya manual ketoasidnya. Sedangkan kalau glukagon bakal redundans dengan liver untuk mengontrol, oh amino asid yang dibutuhkan untuk proses rebuild dan sebagainya di peripheral sekian dengan modulasi via peningkatan PEPCK tadi. PEPCK, oh meningkat segini. Transaminasi juga meningkat. Deaminasi juga meningkat. Oh, berarti OA minta supply glukogenik amino asid sekian. Oh, udah segini dibuang nitrogennya, dikasih ketoasidnya, diberubah jadi gula. Yang kontrol siapa? Liver dan pankreas. Coba segini, kok gulanya ketinggian ya? Aku masukin segini, gulanya pas, tapi ternyata resiko malnutrisi misalnya. Karena kurang. Itu sulitnya kalau protein diturunkan, kasih ketoasid untuk mencegah wastingnya. Ngerti nggak maksudnya? Ayo. Ya, jadi TFA malam ini catatan ini kasih ke kalau misalnya teman sejawat yang masih belum KF, masih belum ngerti, kalau orang punya masalah ginjal, kita sarannya ini, kenapa kalau keto kok kita nggak perlu musikin ketakutan protein berlebih lagi? Kenapa? Ini fisiologinya, ya. Nanti kalau masih belum ngerti lagi, nanti kita ngobrol lagi di grup metabolic conditioning. Tapi ini penting. Ini karena aku baru begitu dengar SOP-nya tadi aku langsung, oh, oke. Kayak gini sekarang. Mas, itu ke apa yang COVID. Emilia lanjut COVID, Emilia. Tumben Mas Tio ingat. Iya, soalnya ini memang aku sukanya TFH kayak gini apa? Ilmuku tuh bisa keluar tiba-tiba. Jadi ini kayak apa ya? Emang nggak bisa di planning ya kayak gini jadi oh kan aku nggak kuliah kedokteran jadi aku juga nggak ngerti kenapa saran-sarannya begitu. Tapi ini mudah-mudahan jadi modal untuk para nakes kita bisa jelasin ke sejawat dan sebagainya. Atau kalau aku ngejelasin kayak gini ke orang yang japri aku mau keto dia ada masalah ginjal mungkin ya sulit lagi ya. tapi setidaknya ini memudahkan langkah bagi para nakes di KF, nakes-nakes yang udah di KF untuk menjelaskan ke yang lain pada saat mau menyarankan tidak makan karbo untuk problem ginjal. Jadi udah nih ngomong aku udah nggak sekarang. Oke, lanjut Mbak Emilia yang masa itu. Mana ya? Mungkin ada apa namanya Ibu Diannya bisa, halo Mbak Dian. Bisa. Mbak Dian bisa unmute sekalian videonya. Oh iya, Mbak Dian. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Mbak. Halo, Dok. Merawat Nah, ini merawat ini kalau saya cuma menyarankan. Saya menyarankan dari jauh Mas sebetulnya karena saat itu saya merawatnya via telekonsultasi. Saya memang sehari-hari kan saya tidak terlalu aktif kerja, maksudnya saya sehari-hari saya cuma jadi residen gitu. Jadi residen, saya masih sekolah, jadi pada satu kesempatan saya diminta bantu merawat di rumah sakit yang bekerja, rumah sakit swasta, begitu di Linggau. Jadi saat itu kita waktu itu masih bulan-bulan September ya, Bukan ya? September atau salah Oktober. Merawat ya? COVID-nya Maret. Sekitar Maret lah, Dok, waktu pertama kali. Tidak, yang merawat COVID-nya maksudnya kan? Yang saya merawat COVID dari telekonsul yang kita terapkan metabolic conditioning. Oktober kayaknya mulai ya. Iya, start Oktober. Start September, Oktober, November, separuh Desember gitu ya. Jadi kita merawat di kurang 48 ya Bu ya? 48, iya. 48 orang. Lagi banyak-banyaknya waktu itu di Lubuk Linggau. Iya, dengan mortalitas yang cukup tinggi kayaknya waktu itu di daerah kita ya. Dengan tingkat betul. Kematian, tingkat yang memburuk, yang perburukan begitu lumayan. Gitu. Jadi
yang kita terima juga pasien dengan rata-rata yang kondisinya juga minimal yang gejala udah sedang. jelek, udah hampir Ya, minimal tuh gejala mau sedang. dekat. Ya. Saat itu kita terapkan, kita coba metabolic counseling, kita bisa bicara dengan direktur waktu itu, alhamdulillah diakomodir begitu Mas, karena kan biasanya kan permasalahan kita mau menerapkan sesuatu yang belum established di dalam guideline gitu ya, kedokteran kan itu tidak mudah begitu. Jadi saya berterima kasih sekali waktu itu bahwa direktur rumah sakit itu mengakomodir dan kita koordinasi dengan teman-teman di gizi begitu. Saya cerita-cerita sedikit juga tentang ketosis begitu dan kondisi ini dan diterima saat itu kita coba. Syukurlah. Ya. Semua cara saat itu ya kita iya, coba lah ya Dok ya. Iya betul. Dan Mas Dio ya membantu juga sih mengirimkan 2 kali paket imunator Hani ya, kita bersyukur sekali, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Kita juga aplikasikan benar, terutama sama pasien-pasien kita yang datang sudah dengan kondisi separate ke arah lebih parah ya Dok ya, yang multiple GGO, udah happy hipoksia berat ya, walaupun dengan susah payah kalau ingat perjuangannya. Ada yang delir juga deh ya Dok pada saat itu kita awal-awal terima, karena pada saat itu kan masih stigma ya untuk ketika dibilang terkonfirm tidak segera ke rumah sakit. Iya, stigma kan memang yang lebih berat emang di COVID ini stigma ya, kita hadapi globalnya itu gitu, memang penanganan penyakitnya juga kadang-kadang tidak juga, kemudian kadang kita menghadapi stigma yang berat. Jadi pasien lebih banyak denial, lebih banyak drama di UGD atau karena lebih banyak. Jadi mungkin untuk Dok Irma yang kalau memperhatikan begitu ada di sini yang sesama internis, kita ada pasien yang kita rawat itu yang 300-an CRP-nya. Iya, ada CRP-nya itu banyak. Ya, beberapa pasien itu kita rata-rata yang kita rawat di atas 100 ya. Atau kan saya ada di atas 100. Itu yang saya yang share sama dokter yang itu sempat masuk ICU juga ya. Dua-duanya. Iya. Tapi ya secara umum sih baik sih ya, rata-rata kita bagus lah begitu hasilnya, walaupun ya ada juga yang meninggal ya karena memang berat, orang tua ya, kemudian ada Bapak 87 tahun yang sudah datang. Ya, usia geriatrik 84 kalau nggak salah Dok. Dari total 48 itu 2 lah ya Dok kita meninggal ya. Iya, 2 ya. 2 orang, 1 geriatris sekali, yang satu memang datangnya dengan parah sekali, yang lain ya, 300-an juga ya. 300-an. Ya, 300-an CRP-nya. Rata-rata nggak tahu di Kota waktu itu berat sekali, berat yang datang gitu. Dan rata-rata kita nggak ada yang ventilator ya, nggak ada yang akhirnya membutuhkan ventilator. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Delir kita berusaha lebih. Ini yang luar biasa mampu mengaplikasikan IH itu di 3 jalur itu, saya sampai untuk menyebutkannya saja saya kayaknya berat begitu ya, karena kan teman-teman mungkin akan berat melakukannya, tetapi kemudian ini luar biasa dia kerjakan itu yang berat-berat itu 3 jalur Dok ini kita masukkan. Ya kita bersyukur juga sih, tapi ini menarik loh ini. Ini dari bulan April ya Mbak Dian tadi bilangnya ya? Saya mungkin tidak, kalau sayanya sendiri yang menerapkan metabolik mungkin Ibu Dian lupa, itu saya mulai aktif sekali di Oktober, November, Desember. Sekarang karena saat itu kebetulan internis yang standby itu sedang kosong, maka saya karena saya tinggal satu internis saat itu yang punya SIP, maka saya yang saya yang membantu. Jadi Dokter Emil itu telekonsul Pak Bobi. Ya. Tapi itu kebetulan yang sangat ini ya, maksudnya tinggal satu-satunya internis, kemudian yang saya tangkap ada urgensi karena pasien makin banyak yang harus ditangani gitu kan.
Jadi betul. mau nggak mau, Kebetulan saya juga KF, tapi ya itu ya Dokter Emil ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang-kadang keluar masuk. Jadi pas ketemu sama Dokter Emil telekonsul di mana kita nggak punya internis, nyambung. Ya udah, ayo bismillah kita coba. Direktur mengizinkan. Jadi yang di Linggau saya yang pantau, Dokter Emil yang telekonsul begitu. Jadi pas Mas Tio juga, Pak Tio juga kirim IHA, ya betul-betul kalau misalnya masuk 6 kali nasal, mulut, terus mohon maaf dubur ya kita masukin betul-betul memang ya. Ada reaksi. Tapi memang perjuangannya berat. Ada reaksi. Ya, betul. Ya. Ada. Mbak Dian pas mereka dikasih di yang baru dikasih di hidung itu mereka ada reaksi apa? Ada yang bilang nggak kayak anget, panas gitu dadanya gitu? Sejauh ini yang sampai dadanya panas atau apa nggak ada. Bukan, sih Mas. Begitu dikasih, biasanya kalau dikasih di hidung gitu kalau yang COVID dia kayak panas hidungnya, kayak kerasa panas atau dadanya anget atau kayak sempat ada kali masnya untuk dia ngerasain yang begitu karena keadaannya berat. Atau mungkin kita nggak sampai nanya segitunya ya, karena pada saat itu Dok Emil ingat nggak yang Pak Jok, salah 2 orang kita dapat benar delir berat sekali. Iya. Yang saya kita cuma tanamkan adalah kita berusaha gitu. Jadi ini kayak kejar-kejaran dengan okupansi ini. Pokoknya segala cara gimana segera ini. Ya. Rata-rata perbaikan kondisinya di hari keberapa sejak metabolic conditioning-nya dimulai? Di hari kedua atau hari ketiga? Rata-rata mereka mulai nafsu makan ada lagi, mulai itu yang kalau diperhatikan setelah diterapkan metabolic conditioning itu di hari keberapa mereka mulai ada perbaikannya, Mbak Dian? Rata-rata hari ketiga kita lepas oksigen ya, dan rasanya ya kayaknya itu makanya kita kalau dia perbaikan begitu kan rata-rata kan karena puasa pakai PCO begitu. Mereka kan rata-rata tuh diare, Mas, tapi itu kan menguntungkan kan, jadi kita malah enak. Betul, itu sorry. Diarenya di hari keberapa? Diarenya di hari keberapa? Kalau mereka tuh bilangnya karena dapat PCO mungkin, kan menuduhnya begitu kan, bilangnya kan karena PCO gitu, karena Jadi saya bilang ke pasiennya malah bagus, kita butuh diare itu Pak, malah enak. Betul. Kalau diare kita lebih cepat. Jadi pasien juga secara psikis tuh mungkin pas ada keluhan kita bilang dok saya diare, saya bilang bagus Pak, kita butuh diarenya itu supaya cepat. Betul. Karena sebelumnya dia bisa jadi sembelit. Iya, karena kalau tidak BAB pun saya langsung intervensi memang Mas, saya langsung intervensi pakai laktasi itu. Tapi yang dipantau rata-rata hari ketiga ya, mulai ada perbaikan. Hari ketigaan biasanya. Hari 3-4 lah ya dok ya. 3-4 ya. Itu mulai hari kedua. Yang tergantung beratnya yang dialur itu lumayan lama. Kita malah ada yang lama sekali itu sampai 3 mingguan ya berjalan ya. 3 mingguan ada yang juga dok. Lama. Ya. Karena rata-rata kita karena ketersediaan tempat tidur tidak banyak, maka memang saya kan saat itu masih karena stigma yang berat, maka pasien rata-rata kan baru pulang kalau ada swab negatif, Mas, kalau rumah sakit tetangga gitu ya. Betul. Dan pasien juga maunya begitu. Tetapi saya mempunyai kebijakannya tuh karena banyak turnover pasien tuh kita harus cepat. Jadi saya di awal sudah info concern pasiennya kalau mau ya info concernnya ada beberapa, jadi mau nggak dokternya tidak di tempat, mau nggak dipuasakan gitu kan, mau nggak makan nasi. Iya betul, dari awal udah inform concern. Dari awal udah inform concern. Mau nggak puasa, mau nggak begini, dari awal sudah di. Wah, dahsyat. Terutama untuk puasanya ya Dok Emil ya. Minum kaldu sama VCO itu buat mereka yang belum pernah sama sekali dan dalam kondisi yang hipoxia sangat berat sekali. Saya perhatikan. Dan memang harus pendampingan betul, bukan cuman disuruh. Iya, harus ngasih apa yang mau, kenapa edukasi kok kita lakukan seperti itu. Edukasi, gitu. betul. Iya, benar. Itu ada yang kepo tuh. Tidur. Mereka gimana, Mbak? Tidur mereka gimana? Nah, tidur itu Mas, tidur itu yang memang luar biasa, paling tantangan terberatnya itu adalah yang tidur, Mas. Saya sebetulnya waktu itu minta dari awal saya
saya mau mencoba metabolic conditioning ini, saya sudah bilang ke direktur saat itu bahwa saya butuh melatonin. Saya butuh melatonin karena ini saya tahu kayaknya ini akan saya hadapi itu pasien juga selain karena isolasi, karena memang dari bawaan penyakitnya sendiri dia pasti akan gangguan tidur, Mas. Tapi waktu itu kita terkendala bahwa melatonin itu tidak ada izin BPOM. Kemudian tidak ada izin BPOM sehingga rumah sakit tidak bisa mengadakan. Tapi nantinya karena kondisi itu akhirnya di ACC sama direktur kemudian, tapi kemudian saya sudah tidak. Ada itu melatonin sekarang Dok kita siapkan. Jadi sekarang kalau ada pasien neuro yang gangguan tidur, kita bilang boleh coba tuh ada melatonin. Minimal amunisinya nambah. Biar gak ini. Tadi ada yang kepo nih, Dok, sama Mbak Dian. Gimana support dari dokter gizi yang bagian makanan nih? Ada yang kepo. Suportif enggak gitu? Itu. Karena boleh mungkin diceritain. Tahu bahwa saya ini dokter keto gitu ya. Jadi sebelum kita merawat COVID ini, dari beberapa waktu sebelumnya saya pernah merawat juga yang misalnya yang ketoasidosis gitu. Saya pernah juga memang cerita-cerita lah gitu dengan teman dari bagian gizi. Cuman karena kita rumah sakitnya bukan rumah sakit besar sekali begitu ya, jadi belum ada spesialis gizi klinik sih, jadi teman-teman dari bagian gizi. Jadi ya antara apakah setuju atau tidak berani membantah ya. Iya benar. Tapi kita ajak, kita rangkul ya Dok Emil ya. Iya, setuju. Semua PPA itu duduk bareng di satu meja dengan Dokter Emil yang di depan telekonsul. Yang gak jelas mana begitu akhir. Ya seperti Dokter Emil nggak bisa hadir di sini, jadi ketika pas waktunya jam telekonsul, semua PPA-nya ngumpul di satu meja. Ini mau bagaimana? Terus kalau sudah ada mau perbaikan, senam tai chi udah mulai masuk. Jadi kami di ruang isolasi kami itu di TV, kami kasih channel 1 misalnya musik yang membuat pengen tidur. Terus kalau sudah agak perbaikan di channel 2 mulai senam tai chi. Jadi semua kita coba pada saat itu ya Dokter Emil ya. Semua. Tapi terutama memang pentingnya kita itu untuk bawa mereka happy ya. Jadi ada pasien yang langsung perburukan waktu itu karena nonton berita ya. Habis itu tidak nonton berita, tidak nonton tentang kematian. Pokoknya kita bawanya happy, bilang ya walaupun mungkin kita bentar juga lihat CRP-nya yang 300-an gitu, tapi kita kasih tahu pasiennya oke kok, semuanya oke. Saat itu sempat kita memang belum pernah pecah telur gitu istilahnya, belum ada yang meninggal. Jadi kita bisa bilang dengan confident, Bapak Ibu tenang, belum ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal di sini, dan Bapak Ibu juga harus seperti itu gitu. Jadi harus optimis sekali. Ya. Begitu pasiennya psikisnya baik, itu rata-rata kita baik begitu hasilnya. Memang itu psikis betul baik, banget. tidur baik, selesai. makanya kenapa di grup metabolic conditioning aku sering nyeritain bahwa jeleknya COVID ini dia masuknya lewat S2. Padahal fatality rate-nya di awal WHO bilang 2-3% sama seperti seasonal flu, tapi ternyata kenyataannya di lapangan kenapa mortalitasnya katanya tinggi banget. Nah, salah satu faktor-faktor yang harus diperhatikan itu yaitu Mbak, hubungannya dengan sistem stres. Itu dia. Kenapa? Kalau sistem stresnya meningkat, S2 yang spesifik digunakan untuk entry-nya COVID itu meningkat karena itu counternya. Jadi kalau Mbak perhatikan, walaupun waktu itu belum lihat sampai di fisiologinya, tapi oh iya juga ya, kalau dia psikisnya dibagusin, gampang relaksasi, gampang tidur, cepet nggak perbaikannya? Cepet. Itu yang kita kerjakan di grup isoman itu. Kenapa di grup isomannya KF itu kita ngejarnya di relaksasi, ngejarnya di tidurnya, karena kita mau mengcounter supaya tidak ada percepatan dari pembentukan GGOT-nya itu. Karena begitu dia udah
stresnya tinggi, insomnia, wah udah deh. Itu udah tambah sesek terus deh pokoknya bawaannya. Nah, makanya Iya, betul, Mas. CRP-nya itu cepat turun tuh kuncinya di situ ya. Penting metabolic Iya, conditioning-nya betul. penting, metabolic conditioning-nya penting karena dia harus jangan menambah gula lagi. Kalau nambah gula lagi, gula darahnya lompat, wah udah selesai. Itu kayak kebakaran langsung dah. Nah, tapi ikhtiarnya itu di COVID ini nggak bisa cuman nggak makan karbo Betul. aja. Pentingnya di situ. Ini buat satu puasa dan tidak makan karbo itu udah modalitas, tapi nggak cuma itu. Yang kita concernkan itu ialah jenis virus yang masuk lewat S2. Ini sangat identik dengan sistem stres. Jadi tambahannya selain kalau puasa nggak makan karbo dibikin protokoler mas semua orang bisa, tapi yang susah itu cuma 2 hal ini, relaksasi, tidur. Itu pesanku banget deh, karena walaupun kita nggak makan karbo dan puasa itu sudah merupakan modalitas dan adaptasinya harusnya ketosis, begitu dia masuk ketosis, adaptasinya dia ialah jadi cepet kantuk, kayak Mbak tadi kan juga membuktikan kan, Mbak yang insomnia, begitu Mbak Emilia ketosis, tidurnya langsung meningkat nggak? Iya, betul. Benar nggak Mbak? Iya, betul, Mas. Seperti itu. Yang kita harapkan di pasien ialah, begitu pasien ketosis, kita harapkan tadinya dia insomnia lebih mudah tidur. Tadinya dia kurang calm down, kurang bisa relax, bisa lebih relax dengan kondisi fisiologi ketosis. Ini aku lihat kok aku merah ya di sini ya. Iya, agak Wi-Fi-nya Mas Tio agak ini. Mas Budi? Ya, Wi-Fi-nya Mas Tio agak nggak stabil, Mas. Naik turun kayaknya sinyalnya. Sinyal provider. Seperti saya tadi, nggak pernah sinyalnya terganggu. Mas Tio yang ini, yang Wi-Fi-nya Cuaca kayak ini. Iya. Cuaca ekstrim. Mungkin lagi maintenance dari jaringannya. Tapi ini menarik ya, seru karena banyak yang tidak terukur pada saat yaitu tadi psikisnya, apalagi kalau sudah anxiety. Jelas Mas, jelas. Iya betul. Nah, okay. Aku ganti wifi lagi. Tadi wifi yang ini beres, kan ganti itu lagi. Lanjut Mas. Ya. Jadi pentingnya itu jadi ketosisnya dengan cara puasa dan tidak makan karbo itu modalitas. Tapi modalitas untuk adaptasi menuju mudah relaksasi dan mudah tidur, betul nggak? Jadi contohnya kayak Mbak Emilia begitu ketosis lebih mudah relaksasi dan tidur nggak? Tidur lebih pulas juga Mbak, harusnya karena energi di otak meningkat untuk problem solving dan berusaha relax juga lebih mudah nggak? Ya kan? Kalau energi di otak kurang, gimana kita mau bisa relaksasi? Gimana bisa kita mau kalem? Ya kan? Jadi efek ketosis yang aku harapkan itu ialah memudahkan seseorang untuk relaksasi, memudahkan seseorang untuk tidur. Ini karena itu adaptasi yang normalnya terjadi saat seorang ketosis. Tapi ya kalau dia psikisnya tetap membuat dia menolak, fisiologinya menyuruh dia ngantuk, fisiologinya menyuruh dia rileks, tapi dianya memang sengaja terekspos dengan berita atau handphone, ya susah juga kan. Jadi dianya behavioral respon yang diharapkan dari adaptasi ketosis ialah memudahkan tidur, memudahkan relaksasi, nggak terjadi karena apa? Dia sengaja mengeksposkan diri sendiri, dia sengaja malah memicu anxiety dia sendiri dengan apa? Dia malah cari tahu. Aduh,
resikonya, waduh ada berita ini. Akhirnya dia nggak bisa ngikutin insting tubuhnya yang membawa dia relaksasi dan tidur. Padahal fisiologi kita sudah mendukung. Nah itu dia, makanya selain tidak makan karbo dan berpuasa itu jadi modalitas, tambahkan pesan. Makanya aku bilang, makanya kenapa kita di grup isoman sampai ada psikiatrinya, kenapa? Jangan sampai ada self thinking yang malah membuat maladaptasi. Karena harusnya ya jadi cepat ngantuk, harusnya gampang rileks. Itu nggak, jangan sampai terjadi maladaptasi dari ketosisnya itu. Malah nggak ngaruh nanti jatuhnya. Gitu loh. Makanya tadi tindakan Mbak udah bener. Stop, nggak usah lihat kayak aku. Aku kan yang aku share tipsku kan mata, lihat yang lucu-lucu, lihat yang seneng-seneng, jangan nonton berita, handphone jauhin. Jangan memicu stres, jangan mencari stresnya. Jadi kalau sistem stres itu, kalau di masa lalu itu ialah beruang, di hutan kita lari dari beruang, kalau di zaman modern jangan kita deketin beruangnya sumber stresnya. Jangan kita meningkatkan simpatetik tone kita sendiri dengan sengaja. Gitu loh, itu rahasianya kalau lagi untuk merawat yang pasien COVID. Perhatikan banget psikis dan tidurnya. Psikis itu dalam arti gini, perhatikan banget mereka supaya bisa relaksasi saat terjaga, sehingga memudahkan mereka tidur kembali. Kalau saat terjaganya mereka nggak rileks, tidurnya susah, itu udah pasti. Karena stres yang ketinggian itu antagonis dengan usaha tidur. Jadi melatonin pun sebagai substratnya belum tentu mempan kalau kortisolnya udah ketinggian. Orang kortisolnya udah ini, atau simpatik tonnya tinggi, udah inhibit kemampuan tidur, gimana caranya? Nggak bakal terjadi. Jadi pentingnya itu ialah tekniknya saat belum tidur relaksasi sehingga mudah tidur. Kalau dia nggak relaksasi terus kita nge-push tidurnya, ya mau nggak mau akhirnya jatuhnya obat dan sebagainya. Tapi nggak bagus juga. Jadi pentingnya menuju tidurnya itu ialah relaksasinya, menjauhkan sumber stres dan membuat dia rileks. How to-nya itu ya beda-beda. How to do that itu beda-beda. Tapi protokol basicnya udah benar. Dikasih modalitas dengan tidak makan karbo, dan pada saat nafsu makan hilang, puasa. Itu kuncinya. Seru. Aku nggak ngebayangin handphone harus disita misalnya. Padahal mungkin yang lagi di isolasi mandiri rumah sakit butuh handphone untuk bisa kontak sama keluarganya. Jadi ini Mbak Dian masih sering banyak pengalaman ini. Bukan disita sih sebenarnya Pak Bobi. Jadi kita kasih jam-jam kapan mereka harus video call sama keluarga. Karena masuk ke, kalau udah dikatakan ini rawat isolasi, maju mundur yang di UGD baik keluarganya nggak didampingi, pasti itu udah pasti. Jadi memang harus jelas inform consent di awal yang tadi Dr. Emil sampaikan. Puasa, ada jam-jam kita nanti bantu video call, jam-jam olahraga, jam-jam begitu. Tapi memang pendampingan secara psikologis itu saya lihat sangat bermakna. Ya. Penting banget. Justru itu kalau kita ada grup WA khusus isoman, itu malah diutamakan. Jadi malah di grup WA isoman kita sampai kita tekniknya ialah setiap yang masuk punya pembimbing pribadi. Jadi nggak harus sharing di grup, dia bisa langsung kontak pembimbingnya pribadi. Sampai aku giliran kayak gitu. Kenapa? Karena memang harus ada pembimbing yang ya sisi psikisnya ini penting gitu loh. Mereka karena itu faktor menuju mereka kecepatan mereka healingnya juga. Iya. Nggak bisa diabaikan, karena ya S2 inilah jeleknya ya virus COVID ini, ya S2 itu sistem stres. Kalau sistem stres tinggi, S2 tinggi, gimana kita udah berusaha sistem stresnya sendiri kalau ketinggian naikin gula darah juga kok. Kan aku udah tunjukin tadi kortisol. Gitu. Nih. Kan nggak cuman glukagon, aku udah bilang. Lihat nih. Makanya nih aku tunjukin lagi biar lihat lagi. Yang bilang, lihat nih, ini apa ini kortisol tuh. itu juga tuh, kortisol itu modulator dari glukos, pembuatan glukos ini. Udah nggak masuk glukosa dari luar, udah nggak makan karbohidrat, udah kita suruh puasa makan karbohidrat, dia kortisolnya tinggi terus, glukosanya naik terus. emangnya sel yang diinfeksi COVID, oh ini gulanya dari liver deng, bukan dari makanan, nggak usah diambil.
Saya ngambil cuma gula dari makanan. Emang gitu? Sama, namanya mau dari makanan, mau dibuat liver, sama, judulnya glukosa. Kalau glukosanya tinggi. Jadi gini, kita sudah menghindari supaya glukosanya tidak tinggi dari makanan. Jangan ditinggikan dari modulasinya oleh kortisol, itu kuncinya. Itu pentingnya. Ya, nanti Mbak Emilia bisa koordinasi sama sesama kolega psikiater untuk bisa memperlengkapi Mbak Dian dan teman-teman deh. selaku pendampingan langsung, seru ini. Terutama yang nggak tidur, itu bantuin banget. Per Januari saya sudah tidak, karena saya konsen dulu menyelesaikan studi. Nanti baru Dokter Emil gabung lagi. Selesaikan studi dulu. Tapi ini tetap cepat mau nggak mau memang harus, tadi yang Mbak Dian tadi sempat ngomong kan, duduk bareng ya kan, bahas ini ya kan, karena nggak bisa satu bidang. Tadi juga ada Mas Doli loh, dia direktur juga loh. Iya. Oh iya, Mas Doli, ya Pak Doli. Mas Doli juga direktur rumah sakit juga loh. Ayo Mas Doli. Tinggal ketemu spesialis penyakit dalamnya, Mas. Ada Dokter Roy tadi. Oke, kita sudah di penghujung, jam 10. Monggo Mbak Dian dan juga Mbak Emil bisa kasih closing statement, siapa duluan boleh, nanti ditutup sama Mas Tio. Silakan. Monggo, silakan. Closing statement, siapa duluan? Mbak Dian dulu, boleh. Dokter Emil apa saya? Boleh, masing-masing. Oh ya, jam tidur malam ya. Oh iya, jam. Oh ya, salah satu juga. Kalau konsul Dokter Emil udah dibatasin jam berapa ya Dok? Jam 10. Nanti jam 4. Kita betul-betul menjaga juga Ya, terima kasih banyak Mas Tio sama Pak Bobi sama Dokter Emil untuk beri kesempatan sharing. Menarik sekali memang, dan apalagi kalau kita bisa implementasikan dengan semua tim yang ya sepaham ya, lebih enak, jalannya itu lebih enak. Jadi sisa kelola pasiennya yang betul-betul kita mantepin. Jadi yang kita hadapin adalah sisa ya, seperti pasien belum beradaptasi dengan puasa atau dengan kasih harus minum minyak enek. Jadi memang di situ banyak kita improvisasi. Gimana nih kalau minyak VCO-nya bisa masuk, kita habis minum VCO, air hangat, kaldu. Jadi kita tiap hari kita coba supaya yang mau kita kasih itu bisa dipahami lah. Memang harus ikhlas sih sebenarnya, memang pasiennya juga harus, dari pasiennya sendiri juga harus bisa ayo saya juga mau. Iya, ada willingness ya. Iya, betul. Dan semua tim kalau udah sepaham ya, lebih enak sih. Iya. Ya, itu aja. Monggo Mbak Emil, silakan. Silakan Dokter Emil. Ya, terima kasih ya. Kalau saya mungkin ya tadi sama, bahwa yang sebetulnya tidak arti apa-apa sebetulnya saya kalau tidak dibantu oleh teman-teman, terutama pada yang pelaksana di sana, teman-teman. Kalau saya sendiri terkait gaya hidup ini sih, saya ya bersyukur bahwa pada akhir tahun 2017 lalu saya mengenal pola hidup ini begitu ya, dengan teman-teman semua di KF, karena saya pikir memang di antara dunia yang penuh karbo ini memang kita perlu komunitas begitu untuk support, saling menguatkan. Betulkah jalan yang kita pilih begitu di tengah tidak berhentinya pro dan kontra. Sebetulnya yang tadi saya kasih ke Mas Tio jurnal tadi itu saya mau sharing di situ ya, mungkin nanti lah ya. Mungkin lewat di grup saja, mungkin di grup medcom. Itu intinya saya pikir gitu. Kita memang selalu harus mengupgrade, mungkin akan ada tantangan baru ke depannya, bagaimana kita sebagai sama-sama tetap belajar, tetap menerima tantangan ilmu-ilmu baru gitu.
Monggo Mas. Ya, Akhir. kalau aku sih bersyukur ya dari ini kita juga ya dari pengalaman clinical setting dari metabolic conditioning. Kalau kita kan awalnya kan memang itu kita ngejar yang pertama kali seperti Mas Piprim juga sering bilang awal kena bergejala metabolic conditioning diterapkan itu lebih bagus. Tapi ternyata alhamdulillah dengan testimoni hari ini menunjukkan bahwa yang CRP-nya sudah tinggi sekalipun, yang udah kondisinya udah lumayan agak berat, ternyata juga sangat membantu metabolic conditioning gitu loh. Ya ini mudah-mudahan mencerahkan banyak nakes lain juga, karena kalau yang ada di rumah sakit kan pasti kan udah nggak di awal lagi. Kalau kita memang punya grup isoman kan untuk yang awal-awal bergejala, awal terpositif segera melakukan metabolic conditioning, mencegah lebih cepat melakukan lebih baik. Tapi di kondisi yang dicontohkan di clinical setting yang di rumah sakit yang dipegang sama Mbak Emilia dan Mbak Dian, ternyata alhamdulillah yang sudah lumayan pun juga masih bisa tertolong. Semoga ini bisa menjadi masukan dan bisa menginspirasi nakes-nakes lain untuk mencobanya untuk membantu ikhtiar membantu yang sudah di rumah sakit juga. Karena sifat metabolic conditioning ini untuk mencegah fatalitas ini powerful. Sangat powerful. Tidak makan karbo dan berpuasa itu sangat powerful. Tapi memang tetap butuh, ya aku bilang tadi tambahan 2 diperhatikan. Karena ini lewat S2, berhubungan dengan sistem stres, berarti relaksasi dan tidurnya juga diperhatikan. Jadi lebih powerful lagi kemampuan metabolic conditioning untuk mencegah fatalitas dan juga perburukannya nantinya. Ini cuma testimoni yang aku senang hari ini, itu maksudnya menunjukkan sisi lain dari metabolic conditioning yang memang awalnya untuk disarankan untuk pencegahan di awal saat bergejala ataupun saat pertama kali, tapi ternyata terbukti di lapangan bisa untuk membantu yang sudah dalam kondisi lumayan berat juga. Semoga bisa bermanfaat. Moga-moga bisa menginspirasi para direktur yang melihat video ini ya. Nah cuman Mas Doli. Nah cuman Mas Doli dan siap-siap ya kan. Mungkin Mbak Emil dan juga Mbak Dian nanti akan ada yang nelpon misalnya. Nggak apa-apa kita berbagi karena kan kita tujuannya juga ikhlas ya supaya pandemi ini segera ada jawaban. Karena banyak di luar sana yang membutuhkan. Banyak yang bingung, banyak yang galau. Nah, apa yang bisa kita terima, apa yang bisa selama ini kita sudah tahu, kita bagikan secara luas. Ya, moga-moga Indonesia segera terbebas dari pandemi ini secepatnya dan kekebalan kelompok segera terbentuk. Itu. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mbak Emilia, dan juga Mas Tio. Thank you Mas yang selalu support. Kita akan jumpa lagi minggu depan ya. Seperti biasa, hari Rabu dan Sabtu, tentunya dengan narasumber yang akan jauh lebih menarik dan bahasan yang jauh lebih menarik juga. Ya, terima kasih dan selamat malam. Ya, makasih banyak Mbak Dian, Mbak Emilia. Terima kasih.